Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa an'ama alaina bi ni'matil islam wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah Masjid As-Salam yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini menunaikan sholat subuh berjamaah, menunaikan qobliyah subuh, menunaikan tahiyatul masjid, dan selamat pada kita semua yang berkesempatan menikmati jamuan qiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, banyak orang menginginkan dan bercita-cita untuk menjadi orang sukses, bahkan sejak lahir sekalipun. Ketika kita lahir merupakan bukti kesuksesan orang tua. Kemudian kita besar, rasanya kita akan menjadi sukses kalau kemudian masuk SD misalnya, MI, lulus kelas 6, lulus sukses. Banyak orang yang mengucapkan selamat lulus. Nanti habis SD lulus SMP atau sanawiyah, sukses lagi. Tapi ternyata suksesnya belum selesai. Lulus SMA atau lulus aliyah. Lulus aliyah orang menyebut sukses lagi. Tapi ternyata belum selesai juga. Disebut sukses kalau udah sarjana. Nanti masuklah kemudian ke perguruan tinggi. Setelah meraih gelar S1 sarjana, sukses lagi. Banyak karangan bunga, sukses. Lalu setelah S1 rasanya belum sukses lagi kalau belum S2. Lah S2 baru disebut sukses kalau udah lulus S2. Karangan bunga banyak lagi, selamat sukses atas diraihnya magister gitu. Sukses lagi. Tapi rasanya belum sukses lagi kalau belum ke S3. Rasanya belum sukses. Masuklah kemudian S3. Selesai persidangan, sidang doktoral, mampu mempertahankan disertasinya, kemudian lulus. Banyak orang mengucapkan selamat, dari guru besarnya, dari pengujinya, dari promotornya, semua mengucapkan selamat. Bahkan karangan bunga ada di mana-mana sepanjang jalan. Sukses. Tapi ternyata belum selesai. Saya kalau sukses udah sarjana belum selesai. Walaupun sudah S3 tapi belum selesai. Kalau belum nikah, baru kemudian nikah. Udah nikah, rasanya udah sukses. Cita-cita saya mendapatkan gadis itu sukses. Tapi begitu nikah, rasanya belum sukses lagi. Suksesnya nggak selesai. Apa suksesnya lagi? Punya keturunan. Bahkan keinginan kesuksesan kita ditunjang lagi, didukung lagi oleh kesuksesan orang tua. Orang tua merasa belum sukses. Kalau anaknya, iya saya sukses, anak saya udah sarjana bahkan S3. Tapi belum sukses, kata orang tuanya, anak saya belum nikah. Udah 30 tahun tapi belum nikah. Aduh, rasanya bingungnya bukan main.
Sukses, 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 tapi mentok lagi sukses. Harus terus. Itu kita yang sudah jadi orang tua merasa belum sukses, walaupun anaknya udah sarjana, anaknya udah doktor, anaknya udah S3, anaknya udah nikah, belum sukses. Ditanyain lagi, udah berapa bulan istri kamu? Belum sukses rasanya. Kalau belum punya cucu. Kitanya juga belum sukses kalau belum punya anak, belum punya keturunan. Terus begitu punya keturunan, orang tua masih belum merasa sukses juga kalau belum punya cucu. Terus dan gak pernah ada hasilnya, gak pernah ada selesainya. Termasuk sukses di pekerjaan. Terus ketika kita belum kerja, rasanya belum sukses kalau belum bekerja. Udah kerja di pinggir jalan jualan misalnya, belum sukses kalau belum di kantor. Sudah di kantor belum sukses kalau belum punya jabatan. Punya jabatan belum sukses kalau jabatan tertinggi di kantor itu belum diraih. Dan saya pernah mendengar dari orang yang sudah punya jabatan tertinggi di kantor itu masih mengatakan, saya belum sukses Pak, kalau saya sampai pensiun tidak sampai dipanggil oleh KPK, saya belum sukses. Sudah pensiun masih ada juga ngomong ketika udah pensiun, saya masih deg-degan Pak, banyak kasus di kantor saya dulu, jangan-jangan saya udah pensiun diseret-seret. Belum sukses juga. Lalu kapan itu sukses kalau bicara tentang dunia? Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan pernah silau kita dengan kesuksesan di kamar orang lain. Marilah kita lihat kesuksesan di kamar kita sendiri, kesuksesan di lingkup kita sendiri, yaitu kita orang Islam sukses menurut ajaran Islam. Jangan sukses menurut ajaran orang lain. Karena kesuksesan menurut ajaran orang lain tidak sukses ternyata menurut kita, dan tidak akan pernah habisnya. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana Islam memandang kesuksesan seseorang. Artinya kita bisa dianggap sukses itu seperti apa. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan cap, sudah melegitimasi kesuksesan seseorang di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wa 'anil lagwi mu'ridun lizzakati fa'ilun li furujihim hafizun li amanatihim wa 'ahdihim ra'un sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itulah kesuksesan kita. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, ciri orang sukses itu menurut pandangan Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kita beriman. Disebut sukses kalau kita menjadi orang yang beriman. Keimanan adalah ciri sukses kita. Betapa banyak orang yang hidupnya gelisah lantaran tidak ada iman. Ada orang yang suaminya meninggal, lalu tetangganya datang. Orang itu mengatakan, kalau bapak senang ya Pak, kalau kami belum. Kenapa? Kalau bapak senang, nanti kalau meninggal ada surga, ada neraka. Kalau saya meninggal udah sampai selesai di sini. Ini bagi orang yang tidak beriman itu bisa ngomong seperti itu. Tapi bagi orang yang beriman, itulah ciri kesuksesan. Jadi jangan dianggap keimanan kita ini enteng-enteng saja. Ini bagi orang lain untuk menjadi orang beriman itu perjuangan yang sangat berat. Jadi keimanan adalah ciri kesuksesan seseorang. Apalagi iman itu kita bisa sukses kalau sampai kepada predikat iman yang Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun.
Predikat imannya sampai kepada predikat mukminun, high predikat. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita orang-orang beriman untuk kesuksesannya itu sampai kepada sukses tertinggi. Karena kita orang yang siamu Ramadan, yang diajak oleh Allah adalah orang-orang yang sudah sukses, yang ciri suksesnya udah ada, yaitu iman dengan predikat amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memanggil hai orang-orang beriman, amanu tapi predikatnya. Siapa amanu? Siapa saja yang di hatinya ada iman. Itu kesuksesan. Siapa yang beriman? Ya percaya pada Allah, yakin akan adanya Allah, yakin adanya kekuatan di luar kekuatan kita, di luar kekuatan dunia, yaitu Allah. Siapa yang di hatinya ada iman, dialah punya predikat amanu, walaupun gak sholat, walaupun gak melaksanakan ajaran Islam. Lihat, kita lihat di televisi ada orang kebanjiran, hanyut di kali, hanyut. Atau ada orang kena musibah kebakaran, walaupun gak pernah sholat, walaupun gak pernah ke masjid, kebakaran melanda, rumahnya kebakaran habis. Apa yang diucapkan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika kebakaran karena ada iman masih disebut ya Allah, ya Allah. Hanyut, ya hanyut, ke bawah air deras, mampu memegang ini, ada sebutan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu bukti adanya iman. Karena dia tahu sukses itu kalau di hatinya ada Allah. Itu sukses. Jadi sukses kalau di hatinya ada Allah. Kalau orang mengatakan sukses itu karena harta, oh itu sukses ya, duitnya banyak. Jangan lupa, makin banyak duit makin banyak gundah gulana. Makin banyak harta makin bingung kalau tidak diikuti iman. Makanya iman itu bukti kesuksesan kita. Apalagi kalau kemudian keimanan itu kita terus pupuk, terus pupuk, terus pupuk sampai kepada predikat middle dulu, namanya yu'minun. Siapa yu'minun? Dia beriman, dia juga melaksanakan ajaran keimanan itu, membuktikan keimanannya dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, siam, dengan berhaji kalau punya uang. Itu yu'minun. Tapi predikat yu'minun adalah orang yang keimanannya, pelaksanaan sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Predikat yu'minun itu kalau sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yakin akan adanya Allah. Sholat iya, yang penting sholat. Zakat, yang penting keluarin zakat. Haji, yang penting bolak-balik ke Mekah punya predikat haji. Itu orang yang predikatnya yu'minun. Tapi kalau imannya itu sudah sampai ke high predikat, predikat yang paling tinggi, Allah menyebutnya dengan qad aflahal mu'minun. Suksesnya bukan main. Kenapa? Kalau sudah predikatnya mukminun, itu semuanya sudah untuk Allah, semuanya sudah karena Allah. Dia bekerja, tapi dia yakin bekerjanya karena perintah Allah. Karena Allah menyuruh kita untuk bekerja. If'alu, bekerjalah kalian semua. Orang-orang yang predikatnya mukminun sukses. Suksesnya bukan main. Yang ada adalah ketika dia kena musibah, orang yang imannya predikat mukminun, dia akan bersabar. Ketika dia diberi ujian dengan berlimpah harta, dia akan bersyukur. Jadi makin kaya makin bersyukur, makin tinggi jabatannya makin bersyukur. Itulah kesuksesan sejati yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak,
Kriteria sukses menurut Islam adalah orang yang mampu menunaikan sholat dengan khusyuk. Orang yang mampu menunaikan sholat dengan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu sukses. Betapa banyak kita yang belum mampu menunaikan sholat dengan khusyuk. Orang kalau sholatnya udah khusyuk, subhanallah, nikmatnya bukan main. Kan sholat itu terbagi 4 dalam Al-Quran. Ya, ada macam-macam. Ini yang dua, sholat dua ini, dua golongan orang sholat, Allah menyebutnya dengan celaka, bahkan masuk neraka. Nah yang dua ini sholatnya masuk surga. Ada yang kita tidak mampu, yang kelima saya tidak berani menyebutkan. Yang pertama adalah orang yang sholatnya celaka. Orang yang sholat tapi sahun. Orang yang sholat tapi sahun, lalai. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kan ada kalimat fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Celaka orang yang sholat. Siapa? Yang sholatnya sahun. Apa sahun? Lalai. Allah langsung menyebut wail, celaka. Lah sholat tapi celaka. Siapa? Karena sahun. Apa itu sahun? Sahun itu lalai. Apa itu lalai? Lalai itu bukan lupa. Kalau lupa nggak ada dosa. Sebagaimana kita lagi puasa udah makan 2 piring, baru diingetin, oh iya puasa ya, gak batal puasanya walaupun udah 2 piring. Namanya lupa. Orang lupa sholat nggak dosa. Lalai itu bukan lupa, lalai itu rumusnya entar. Iya, lalai itu rumusnya entar. Kalau mau sholat entar. Ada drakor katanya, ada bola, ada rapat, ada urusan-urusan dunia, sehingga sholat itu entar. Itu lalai. Yang kedua, ada orang sholat tapi sholatnya juga celaka. Kenapa? Ro'un. Dia sholatnya ro'un, sholatnya kepingin dilihat. Termasuk ro'un adalah sholatnya malas, kasalun. Itu sholatnya orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Orang munafik itu berusaha menipu Allah, tetapi sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila sholati, ketika dia mendirikan sholat, qamu kusala, mereka sholat dengan malas. Mereka sholat dengan malas. Ini orang sholat tapi belum sampai pada predikat sukses. Karena sholatnya wailun tetap. Orang yang sholatnya malas, malas apanya? Ya malas nanti Giliran gak nanti, masuk ke masjid misalnya, sholatnya pakai sisa waktu. Sholatnya pakai sisa waktu, tidak fresh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, rajin, fresh, mandi dulu, wangi-wangian dulu, pakaiannya khusus pakaian sholat, tapi masih belum disebut sukses, malah wailun. Karena sholatnya ro'un, sholatnya pengen dilihat, marah kalau nggak dilihat. Kalau takbir itu Allah Akbar. Nanti kalau udah salam, berusaha ngobrol-ngobrol, nanti akan mengatakan, kira-kira di assalam yang paling khusyuk sholat siapa ya? Dia menyebutin orang lain, dia akan membandingkan, kalau sama saya kira-kira khusyukan mana?
Kalau sama saya khusyuan mana? Kira-kira begitu. Itu ro'un. Jadi pengen dilihat orang. Tapi ada dua yang sholat inilah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut beruntung dan dia sukses, yaitu khashi'un dan hafidhun. Orang yang sholatnya khusyuk, sukses. Orang yang sholatnya khusyuk ini sukses. Bagaimana kita sholat supaya khusyuk? Yang pertama, hadirkan di dalam sholat itu bukan hanya raganya, tetapi juga ruhnya. Ketika kita sholat, raganya ada di sini, ruhnya juga ada di sini, pikirannya ada di sini. Gimana caranya? Cari caranya. Kita masing-masing punya cara. Apa sih cirinya orang khusyuk? Ya kita yang tahu dan Allah. Ada ujian calon KUA, calon kepala kantor urusan agama, diuji. Ujiannya satu, sholat dengan khusyuk. Udah semuanya sholat. Diujinya seluruh sholat, semuanya sholat, dijatuhin black, glondeng gitu. Begitu selesai ditanyain satu-satu. Udah selesai sholatnya, khusyuk insya Allah. Insya Allah. Tadi yang waktu kamu sholat apa yang kamu dengar? Atau kamu pikirannya kemana-mana gitu? Enggak, saya khusyuk. Yang kamu dengar? Enggak ada. Silang. Ternyata yang lulus adalah yang ditanya. Ketika ditanya, kamu udah sholat khusyuk insya Allah. Pikiranmu kemana? Ya enggak kemana-mana, namanya khusyuk. Insya Allah khusyuk. Tadi yang kamu dengar apa? Ada kamu dengar waktu kamu? Ya ada, kayaknya blik kali ya. Blik jatuh ya. Ternyata diconteng. Conteng. Lulus dia. Kenapa? Karena yang namanya khusyuk bukan berarti ada blik jatuh lalu gak kedengeran. Namanya khusyuk, tapi pintu dibuka paksa oleh maling katanya gak kedengeran katanya. Glotak gak kedengeran. Lagi sholat khusyuk, istrinya ngamuk, jatuhin piring misalnya, gak kedengeran. Ya bukan khusyuk, budek kali. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin-hadirat, khusyuk itu hadirkan raga, hadirkan pikiran. Dan bagaimana menghadirkan raga? Kita gampang menghadirkan raga, tetapi yang perlu latihan adalah menghadirkan pikiran, menghadirkan ruh, menghadirkan fokus, menghadirkan konsentrasi. Apalagi kita, Rasulullah sendiri ketika selesai salam kanan, salam kiri, yang diucapkan oleh beliau adalah astagfirullah, astagfirullah, sampai 3 kali istighfar. Kenapa istighfar sampai 3 kali? Karena di dalam sholat itu ada celah-celah yang kemudian tidak mampu menjadikan khusyuk. Itu sekali berasul. Bagaimana dengan kita? Tapi intinya ada upaya dari kita untuk khusyuk. Hadirkan raga, hadirkan pikiran, fokus. Allahu Akbar. Yang kedua supaya khusyuk, beri makna setiap gerakan kita. Setiap gerakan kita beri makna, kita maknai, sehingga ketika gerakannya kita lakukan, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri, akan kita beri makna khusyuk. Allahu Akbar. Ya mohon maaf, gak tahu khusyuk apa enggak ya kalau sholat tarawih cuma 7 menit apa? Sholat tarawih 7 menit, 23 rakaat 7 menit. Yang 1 rakaatnya katanya cuma berapa detik. Ya mungkin kalau beliau mah hebat kali, udah khusyuk kali. Tapi kalau memaknai gerakan, subhanallah, takbir saja, gimana cara takbirnya supaya seperti takbirnya Rasul? Ya Allah, dihayati betul. Apa makna takbir? Oh iya ya, hidup ini harus saling menghormati satu sama lain. Jadi takbir itu mengangkat tangan, kita maknai, kita hidup harus saling menghormati. Ruku, Allahu Akbar. Ruku juga maknai, ya Allah, hidup harus saling menghormati. Sujud, Allahu Akbar, hidup harus saling menghormati.
Maknai ruku, i'tidal, sujud, duduk. Oh iya, hidup kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Terus dimaknai. Penghormatan, iya dong penghormatan. Kan kalau kita lagi kendurian kayak begini, ada yang datang terlambat di depan. Assalamualaikum. Itu hormat maksudnya. Ada juga yang nggak menghormati orang yang udah hadir duluan, begitu masuk nyelip-nyelip duduk. Ada juga, tapi ada juga yang begitu masuk karena tahu terlambat. Assalamualaikum, maaf ya nggak keliling salaman. Kan angkat tangan. Itu menunjukkan bahwa oh dia menghormati kita yang udah hadir duluan. Atau di lapangan ke bendera Allahu Akbar. Hormat begini. Walaupun nggak Allahu Akbar. Ini kan penghormatan. Ini penghormatan. Ruku, ini penghormatan. Orang Jepang katanya kalau hormat, hai gitu ruku. Sujud itu juga penghormatan. Katanya orang India kalau menghormati orang dicium kakinya. Itu juga penghormatan. Apalagi makna-makna yang lain. Yang ketiganya maknai setiap kalimat. Maknai setiap kata. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, saya ini hina. Tidak ada penghormatan, tidak ada pujian yang pantas saya terima. Dan seterusnya. Maknai, maknai, maknai. Yang keempatnya adalah bagaimana supaya kita khusyuk. Kesehariannya mengamalkan sholat. Kesehariannya kita amalkan sholat. Apa sih makna sholat? Dalam kehidupan sehari-hari kita memaknai sholat. Jangan sampai orang mengatakan sholat tapi sama tetangga nggak akur misalnya. Sholat tapi disuruh kerja bakti nggak mau. Sholat tapi kalau disuruh iuran susah. Sampai orang mengatakan sholatnya yang disalahin. Kenapa? Karena tidak memaknai sholat. Kan orang sholat softnya harus rapat. Kalau sekarang ada garis-garisnya. Karena sekarang zamannya terbalik Pak. Zamannya terbalik. Dulu sufu vakum rapat. Kalau kakinya belum nempel rapat. Sekarang kakinya nempel, takut. Boleh nggak ya nempel gitu. Takut ada yang motok. Cetet, lapor, jadinya assalam suruh physical distancing lagi. Kan begitu. Orang datang dulu mah yang namanya tamu dulu. Di zaman dulu saya kecil, kalau tamu datang itu Pak bawa rezeki. Begitu tamu datang bawa rezeki. Rasul pernah nunjukin pada ibu-ibu sahabat yang kalau ada tamu kan kesel. Kalau ada tamu kesel, pengen suruh pulang. Ternyata ibu itu kemudian didatangi tamu, begitu tamunya pulang, itu melihat di belakangnya ada ular, ada kalajengking, ada macam-macam yang berbisa, ikut keluar mengikuti tamu itu. Perempuan itu kemudian nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah? Saya melihat begini." Itulah datangnya tamu. Tamu datang membawa rahmat, pulang menarik azab, menarik musibah yang ada di dalam rumah itu. Jadi Pak, kalau kita ada tamu, itu tamu keluar, itu kalajengking, ular berbisa, kehinaan yang ada di rumah itu ikut terbawa keluar. Tapi sekarang, zaman sekarang setelah saya gede kayak begini, begitu ada tamu kita curigai jangan-jangan bawa corona. Bisa dibayangkan, kita pulang kampung sampai sekarang juga masih belum boleh. Karena oleh orang kampung kita sumber penyakit, sehingga kita nggak pulang kampung. Sampai dijaga di berbagai titik. Mohon maaf Pak polisi kan jaga di berbagai titik. Ya titik-titik ya, tapi yang dijaganya titiknya doang, titiknya, komanya enggak. Berarti nyari yang koma. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah zaman sekarang. Yang intinya sebetulnya adalah maknai sholat. Kan kalau bersatu itu sholat. Soft kan rapat, itu makna sholat. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, itu sholat. Artinya kita hidup, lihat tetangga kanan, lihat tetangga kiri. Lihat RTO ada iuran sampah, ikutlah iuran sampah. Gitu kira-kira begitu. Itulah makna sholat. Ketika dalam kehidupannya memaknai sholat, di dalamnya kita hadir raga, dan itulah khusyuk. Itulah orang sukses yang sesungguhnya. Ya, orang sukses yang sesungguhnya. Apalagi kalau kemudian kita mampu menunaikan 2 rakaat fajar, sukses dunia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rakaatayil fajri afdalu minad dunya wa ma fiha. 2
2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Jadi mindset kita tentang sukses ubah. Sukses orang Islam adalah ketika kita mampu menunaikan sholat dengan khusyuk. Ada iman di dada kita, kita mampu mengaplikasikan keimanan dengan sebaik-baiknya. Saya punya anak, kita punya anak, disebut punya anak sukses manakala anaknya diajak menuju ke keimanan. Anaknya rajin sholat, anaknya rajin ke masjid, anaknya mampu mengamalkan keimanannya, mengaplikasikan keimanannya, sehingga illalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu sukses. Para bini sepuh, ya, saya pernah dengar orang-orang sepuh, ya Allah, nanti kalau saya meninggal yang nyolatin siapa? Ternyata dia seorang pejabat, udah sepuh, anak-anaknya Pak pejabat semua. Kalau datang itu gang gak bisa orang lewat karena mobil antri, mobil parkir. Tapi bapaknya masih mengatakan, saya belum sukses, nanti kalau saya meninggal yang nyolatin siapa? Karena tahu anaknya sukses di bidang dunia, tapi untuk sholat, waduh. Apakah sukses Pak kalau kita meninggal oleh anak kita udah dikaplingin di Cikarang yang harganya 1 miliar? Kira-kira kalau kuburan di Cikarang, apa namanya itu? Ada Al-Azhar Park segala macam ya. Di sana misalnya kita dikaplingin, hebatnya bukan main. Itu kira-kira yang seneng kita apa yang seneng cucu kita? Kitanya dikubur di situ. Itu apa bedanya dengan di perwira? Kayaknya kalau kita mah, ya namanya dikubur ya tempatnya segitu. Nah seluas itu siapa yang seneng? Cucu. Cucu kita senang begitu datang mainan bola, bisa lari-lari. Anak sambil makan-makan gitu. Apakah itu sukses? Apa mungkin kita berpesan, nak, Bu Yo kamu tanda berbakti ke bapak, nanti kalau bapak meninggal dimakamkan di Cikarang. Cikarang apa? Oh Kerawang ya. Ya daerah sana di Kerawang gitu. Apakah itu ciri sukses? Tidak. Bapak sukses adalah ketika bapak meninggal yang jadi imam sholat anaknya. Ketika bapak meninggal, saya meninggal, yang mimpin tahlil misalnya, yang mimpin doa anaknya. Subhanallah. Lah kan nggak mungkin jadi imam anak saya perempuan, pilih mantunya yang bisa jadi imam. Itulah sukses. Itu sukses sejati. Karena banyak kesuksesan yang kemudian bertanya lagi, belum sukses, belum sukses, belum sukses, belum sukses. Ketika sudah ada di tenggorokan nafas kita, baru tahu bahwa sukses itu adalah ketika ajal menjemput, kita mampu mengucapkan La ilaha illallah. Lalu kita punya anak, kita punya saudara, mampu memberikan doa kepada kita. Itulah sukses sejati. Duit, harta, udah didum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatahnya udah jelas. Jatahnya udah jelas. Dulu waktu kita ada di rahim ibu udah jelas. Uktub ya malak, tulis hai malaikat rizkuhu, rezekinya. Jadi kita udah jelas. Saya bapak itu dulu oleh malaikat udah rumahnya di PUP, plek. Dulu berusaha supaya rumahnya ada di Sumarekon, berusaha, tapi tetap dapatnya di PUP. Udah ditulis. Nah lalu gimana dong saya kerja, saya nyari duit? Yakinlah kita bekerja karena ibadah, karena memenuhi perintah Allah. Tapi kalau suksesnya lain, ya enggak lah, saya kerja kan nyari duit, ya monggo. Karena suksesnya karena duit. Berarti akan bekerja keras, sukses untuk kerja. Akhirnya sholat subuh nggak di masjid, sholat subuhnya di stasiun. Kalau sholat, begitu mau sholat subuh, keretanya datang, sholat nggak? Nggak sholat. Terus sampai ke kota, begitu turun, aduh, lah,
nggak sholat. Ya, itu orang yang suksesnya karena duit. Tapi kalau orang yang sukses, pengen sukses sejati, bagaimana kita sukses membawa keimanan kita, sholat kita khusyuk, sampai kepada sukses berikutnya. Yang paling akhir yaitu kita meninggal dalam keadaan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan orang yang mau meninggal la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadilah kita orang sukses sejati, sukses dunia dan sukses akhirat. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.